Welcome back with Amin Wahyustiadi channel. Adik-adikku yang berada di seluruh Nusantara, marilah kita belajar tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah dan meringankan pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 macam pesawat sederhana yang dibahas di tingkat SMP, yaitu tuas, katrol, bidang miring, dan roda berporos. Sekarang kita bahas nomor 1, yaitu tuas. Tuas adalah alat yang mempunyai 3 bagian utama, yaitu titik tumpu, kuasa, dan beban. Ada 3 jenis tuas menurut letak bagiannya. Tuas jenis 1, titik tumpunya di tengah. Tuas jenis 2, beban di tengah. Dan tuas jenis 3, kuasa di tengah. Sekarang kita belajar tuas jenis 1, yaitu titik tumpu di tengah terletak di antara beban dan kuasa. Nah, salah satu contohnya yang pertama adalah tang. Kemudian contoh yang kedua adalah catut. Contoh yang ketiga adalah gunting. Contoh yang keempat adalah permainan pada anak-anak, yaitu jungkat-jungkit. Dan terakhir, contoh yang kelima adalah penjepit kertas. Masih ada lagi, yaitu ayunan. Nah, masih banyak lagi alat-alat yang menggunakan prinsip tuas jenis 1. Sekarang kita lanjut, yaitu tuas jenis kedua, di mana beban terletak di antara titik tumpu dan kuasa. Contoh yang sering kita temui sehari-hari adalah gerobak roda A1 atau gerobak dorong. Kemudian pemotong kertas, kemudian ada lagi staples besar, ini biasanya berada di perpustakaan. Nah, dan masih banyak lagi. Sekarang tuas jenis ketiga, yaitu kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Contoh yang pertama adalah staples kecil. Kemudian ada lagi, yaitu pinset atau pencabut rambut. Kemudian ada penjepit roti. Nah, setelah kita membahas tuas jenis 1, 2, dan 3, sekarang bagaimana rumusan matematis yang digunakan untuk menghitung dari keuntungan mekanis menggunakan tuas. Seperti kita ketahui, di situ ada W, F, kemudian LK dan LB. Maka rumus yang digunakan adalah W per F sama dengan LK per LB. Keuntungan mekanisnya bisa W per F atau LK per LB. Pesawat sederhana yang kedua adalah katrol. Katrol adalah alat kerja yang berbentuk lingkaran atau roda dengan poros di tengah dan dikaitkan dengan tali. Ada 3 jenis katrol, yaitu katrol tetap, bergerak, dan katrol majemuk. Nah, untuk mempelajari katrol, kita buka alat-alat lab, yaitu kit mekanika. Bagian-bagian yang akan kita gunakan dalam menyusun katrol, yang pertama adalah katrol besar, kemudian katrol kecil, gunting, tali, neraca begas, alat ukur beban atau berat, kemudian beban yang kita gunakan nanti. Kemudian ada lagi dudukan statif, dudukan katrol pada statif,
pengait tali pada katrol, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lakukan praktek untuk yang pertama, yaitu katrol tetap. Nah, kita susun rangkaian pada katrol tetap. Ya, katrol tetap ini fungsinya hanya merubah arah gaya angkat saja. Jadi kalau tanpa katrol kita tarik beban itu arahnya ke atas, dengan menggunakan katrol tetap ini kita tarik beban arahnya ke bawah. Itulah kegunaan dari katrol tetap. Pada katrol tetap ini keuntungan mekanisnya adalah satu, di mana lengan kuasa sama dengan lengan beban. Percobaan selanjutnya adalah kita susun, yaitu katrol bergerak atau katrol bebas. Pada percobaan ini kita menggunakan dua katrol, yaitu katrol besar dan katrol kecil. Katrol yang bergerak adalah katrol kecil, sedangkan katrol yang tidak bergerak adalah katrol besar. Pada katrol bergerak atau katrol bebas, keuntungan mekanisnya adalah dua. Hal ini dikarenakan titik tumpu tidak berada di tengah, tetapi di pinggir atau di ujung salah satu katrol kecil. Nah, sehingga lengan kuasanya itu 2 kali dari lengan beban. Oleh sebab itu, maka beban yang diangkat dengan menggunakan katrol bergerak akan menjadi setengahnya. Berikut penjelasan tentang katrol bergerak atau katrol bebas. Keuntungan mekanis pada katrol ini adalah 2. Artinya gaya angkat menggunakan katrol ini nilainya menjadi setengah dari nilai beban. Nah, sekarang kita lakukan percobaan menggunakan katrol tetap dan katrol bergerak. Manakah beban yang terasa lebih ringan jika diangkat dengan menggunakan kedua katrol tersebut? Silakan kamu coba dan kamu tulis jawaban kamu yang menurut kamu benar. Sekarang kita lanjutkan, yaitu katrol yang ketiga, sistem katrol atau katrol majemuk. Pada percobaan kali ini kita menggunakan 4 katrol, 2 katrol besar dan 2 katrol kecil, di mana dari 2 katrol besar dan kecil itu dibuat bergerak bebas, sedangkan 2 katrol lainnya tidak bergerak. Pada percobaan sistem katrol ini kita menggunakan seutas tali yang terhubung pada keempat katrol. Keuntungan mekanis dalam menggunakan sistem katrol atau katrol majemuk ini adalah berapa banyak tali yang terhubung pada katrol. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Maka beban yang diangkat dengan menggunakan katrol ini itu menjadi 1/4 nilainya. Misalkan bebannya 100, maka hanya butuh 25 Newton untuk mengangkat beban. Bagaimana? Lebih untungkah dengan menggunakan sistem katrol ini? Ya, silakan tulis jawaban kesimpulan kamu. Percobaan yang ketiga adalah bidang miring. Bidang miring ini adalah sebuah papan atau lintasan yang sengaja dibuat karena kedudukannya berbeda. Tujuan dari bidang miring ini adalah meringankan beban ketika dipindahkan dengan kedudukan yang berbeda. Pada contoh gambar di atas, panjang lintasan adalah S dan tinggi lintasan adalah H. Keuntungan mekanis dalam menggunakan bidang miring ini adalah S per H. Atau rumus yang kita gunakan yaitu W per F sama dengan S per H.
Percobaan pesawat sederhana yang keempat, yang terakhir, yaitu roda berporos. Roda berporos adalah alat kerja yang berbentuk lingkaran dengan gerigi di bagian tepinya. Roda berporos hampir sama sistem kerjanya dengan katrol. Contohnya adalah gear sepeda. Nah, bisa kalian lihat atau mungkin kalian pernah mencoba gear sepeda di bagian gear belakang. Jika semakin besar, maka gaya yang dikeluarkan semakin ringan. Dan untuk gear depan, jika semakin besar, gaya yang dikeluarkan akan semakin berat. Jadi kesimpulannya, untuk gear depan dan gear belakang pada sepeda mempunyai fungsi yang berkebalikan. Demikianlah pembelajaran pesawat sederhana tingkat SMP dari saya, Pak Amin. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan untuk belajar. Terima kasih.